Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Kokoh Asuransi. Nah, hari ini gue akan ulas, gue akan berbagi, gue akan sharing cara pandang paradigma dari sebuah buku, yaitu buku yang fenomenal di seputar industri pemasaran, khususnya di asuransi, yang berjudul adalah Motivasi Adalah Uang, karya dari Umberto A. Paulo. Nah, teman-teman, kita melihat dari sosok figur legenda. Nah, orang ini, ya kan, orang ini terjun ke industri asuransi pada tahun 1954 dan dia menjadi agent full time di salah satu perusahaan asuransi. Dan dalam 3 bulan pertama, Bert berhasil memperoleh penghasilan 500.000 US dollar. Wow, luar biasa ya. Dan 6 bulan berjalan, penghasilannya terus meningkat. Dan menjadi berapa nih income-nya? Menjadi 2.560 US dollar. Nah, kita juga nggak memungkiri bahwa industri asuransi, industri pemasaran, income-nya akan terus meningkat berkaitan dengan penjualan berapa yang mereka bisa lakukan. Dan dalam 3 tahun, Bert diperkirakan berpenghasilan sebesar 6 juta US dollar dan menjadi salah satu anggota Billion Dollar Roundtable. Dan dalam masa kerjanya sendiri, ya kan, perusahaan menyarankan Bert untuk pensiun lebih awal, tetapi ia bersama rekan-rekan lainnya di industri malah melanjutkan pekerjaannya sebagai agen pensiunan hingga menjelang ajalnya di 22 November 1977. Nah, di dalam buku ini kita akan mempelajari teknik ketekunan, imajinasi, serta motivasi yang berarti adalah uang yang ada di dalam diri Bert. Kita masuk nih ke dalam keyakinan yang besar. Memang ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis, kita harus memiliki keyakinan yang teguh pada saat kita memulai. Meskipun berjalannya waktu, keyakinan bisa makin bertambah, tapi keyakinan di awal itu sangatlah penting. Nah, pertama izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang diri dan keyakinan saya terhadap bisnis ini, sehingga saya terus bertahan dalam bidang pemasaran. Saya bukanlah individu yang sangat penting, saya hanyalah seorang pria biasa. Itulah diri saya yang sesungguhnya. Apabila dikaitkan dengan bisnis asuransi yang saya tekuni, maka Anda akan memahami dengan baik bagaimana saya melakukan pendekatan kepada prospek, bagaimana saya berusaha keras menolak setiap jawaban tidak. Apabila Anda merasa yakin terhadap produk yang Anda miliki, sebagaimana saya meyakini produk yang saya jual, saya kira Anda akan dapat menerapkan ide-ide sederhana berikut dan mencoba menjalankannya. Pekerjaan mulia. Tidak ada hal yang mampu menggantikan asuransi jiwa. Itulah keyakinan saya. Asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan terbaik yang pernah diciptakan setiap orang. Apakah Anda yakin akan hal ini? Cukup yakin hingga Anda akan membeli sebanyak-banyaknya? Seorang pemasar asuransi melakukan pekerjaan yang paling mulia di dunia ini. Produk yang dijual merupakan yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Tetapi di sisi lain, dia melakukan pekerjaan yang sangat sulit, yaitu meminta orang untuk mengeluarkan uang sejumlah ratusan ribu bahkan jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan selembar kertas. Agar transaksi penjualan berhasil, merupakan tantangan bagi kita untuk membuat kertas itu menjadi sesuatu yang hidup, bernafas, dan benar-benar nyata. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita harus menjual besok, bukan hari ini. Kita harus menjual rasa aman, kedamaian, martabat seorang manusia, kebebasan akan rasa takut, kebebasan atas keinginan. Kita harus menjual roti, susu, pendidikan bagi anak-anak tercinta, tempat tinggal yang pantas, hadiah Natal, mainan yang terbaik, hadiah ulang tahun. Kita harus menjual kasih sayang sebuah keluarga dan rasa bangga memilikinya. Kita pun harus menjual harapan, angan-angan, dan doa. Setiap orang memerlukan asuransi. Menjadi tugas kita untuk mengubahnya menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keinginan untuk memilikinya. Kita sadar perlu pemikiran serius untuk melakukannya. Kita hanya bisa melakukan dengan motivasi yang tersalurkan dari hati ke hati. Di antara kita, sesama pemasar asuransi, bukanlah pesaing bisnis, kita adalah kolega. Pesaing kita yang sesungguhnya adalah pemasar produk-produk nyata seperti mobil, TV, lemari es, dan lain-lain.
Mereka lah yang sering mengalihkan arus yang uang yang seharusnya masuk ke dalam anggaran asuransi malah menjadi bentuk yang lain. Hanya dengan penjualan melalui hati, barulah kita bisa mendapatkan bagian yang memang seharusnya menjadi anggaran untuk asuransi mereka. Bagi teman-teman yang suka dengan konten part 1 ini, teman-teman bantu like, teman-teman bantu komen, teman-teman bantu share. Sampai jumpa di part 2.